Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya mendapatkan pengimbasan tentang budaya positif, saya baru memahami dan mengerti bahwa tugas kita sebagai guru harus lebih menuntun siswa pada kodratnya dengan menerapkan nilai, peran guru serta memposisikan diri kita sebagai manajer untuk anak didik kita yang akan mengarahkan siswa untuk dapat mengatasi masalahnya sendiri melalui kegiatan restitusi. Sebagai guru BK, saya merasa restitusi adalah cara efektif yang tepat dapat saya lakukan untuk mengatasi persoalan kedisiplinan di sekolah kami. Saya juga akan menerapkan keyakinan kelas sebagai alternatif mengatasi kedisiplinan siswa di kelas yang nantinya akan dapat mempengaruhi atau bisa merubah siswa itu menjadi lebih baik. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan melaksanakan aksi nyata tentang pembelajaran berdiferensiasi dan penerapan teknik KSE atau sosial emosional ini, saya merasa senang sekali dan merasa tertantang. Mengapa tertantang? Karena di sini saya harus bisa memasukkan unsur-unsur diferensiasi dan teknik KSE dalam proses pembelajaran. Saya juga merasa senang karena di sini ada usaha guru dalam memfasilitasi potensi masing-masing murid yang berbeda-beda. Nah, pelaksanaan penerapan diferensiasi dalam pembelajaran saya kali ini adalah dengan diferensiasi proses dan diferensiasi produk. Pembelajaran yang saya dapatkan setelah saya melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dengan teknik sosial emosional ini, yaitu saya belajar bagaimana cara memetakan kebutuhan murid berdasarkan minat, kemudian kesiapan diri, dan juga profil gaya belajar mereka masing-masing. Kemudian saya juga belajar menyusun bagaimana caranya membuat sebuah rencana pelaksanaan pembelajaran dengan memasukkan unsur-unsur diferensiasi dan teknik KSE yang tepat. Dalam diferensiasi proses, saya membagi murid berdasarkan kompetensinya, yaitu kelompok visual, kinestetik, dan auditori. Dan pada diferensiasi produk, saya juga memberikan kebebasan kepada murid saya untuk membuat hasil karya atau produk sesuai dengan potensi dan bakatnya masing-masing. Saya juga belajar bagaimana cara membuat media, menyusun bahan ajar dengan memenuhi kebutuhan murid. Pembelajaran lain yang saya dapatkan yaitu ternyata bakat dan minat masing-masing anak-anak itu berbeda. Sehingga dengan adanya pembelajaran diferensiasi mendorong murid untuk mengembangkan bakat dan minatnya sesuai keinginan mereka tanpa ada paksaan atau disebut dengan merdeka belajar. Sehingga pembelajaran, apa yang direncanakan dalam tujuan pembelajaran dapat tercapai. Penerapan teknik KSE yang saya lakukan dalam pembelajaran kali ini adalah dengan menggunakan KSE kesadaran diri berupa mindfulness dengan teknik stop, kemudian dengan cara mengambil dan membuang nafas sehingga murid dapat merasakan relaksasi. Selanjutnya, KSE pengelolaan diri dengan mendengarkan lagu tentang tanah air. Murid dapat merasakan apa yang ada dalam isi lagu tersebut. Kemudian penerapan KSE selanjutnya adalah KSE keterampilan relasi, di mana murid-murid dalam kegiatan diskusi kelompok dapat bekerjasama, berkolaborasi, dan melakukan resolusi konflik dalam penyelesaian tugas kelompok. Di dalam kelompok diskusi, murid-murid juga melakukan teknik KSE pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, di mana mereka dapat menentukan tugas yang mereka kerjakan dalam kelompok diskusi dalam sebuah keputusan yang bertanggung jawab. Kemudian penerapan KSE selanjutnya yaitu dengan KSE menumbuhkan kemampuan sosial diri untuk menghargai setiap pendapat orang lain dalam
diskusi kelompok. Refleksi saya tentang pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional ini adalah dengan diterapkannya pembelajaran ini, maka seorang guru mampu melayani muridnya sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Hal ini ditunjukkan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Anak dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantoro. Sebelum mengenal pembelajaran diferensiasi dan KSE ini, saya tidak pernah melakukan pembelajaran dengan memetakan kebutuhan belajar murid. Semua materi, proses, dan produk saya samakan satu persatu. Ternyata justru itu membuat murid saya terbelenggu oleh instruksi-instruksi dari saya. Saya tidak memberikan kebebasan mengeksplor bakat dan potensi serta minat siswa. Perencanaan saya untuk memperbaiki pembelajaran ke depannya adalah saya akan tetap melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional ini di dalam setiap pembelajaran saya, dengan memperhatikan yang pertama, pentingnya pemetaan kebutuhan belajar murid yang meliputi 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat murid, dan profil belajar murid. Kemudian penyusunan RPP berdiferensiasi dan sosial emosional penting bukan hanya untuk saya, tetapi juga untuk semua guru nantinya di sekolah saya dengan berkolaborasi ya dengan rekan sejawat atau komunitas praktisi. Kemudian pembelajaran sosial emosional dapat menumbuhkan kesadaran penuh pada diri siswa agar mereka sadar terhadap apa yang dilakukan dan dikerjakan. Kemudian prinsip evaluasi pembelajaran terhadap murid tetap berorientasi di murid itu sendiri, yaitu sebelum pembelajaran dan sesudah pembelajaran. Yang selanjutnya adalah komitmen dan konsisten untuk terus menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional ini sehingga merdeka belajar yang berpusat pada murid dapat terwujud.